الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore ini kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di kesempatan ini kita melanjutkan terkait tema akhlak sebagai penentu jiwa daripada putra-putri. Para bunda yang dimuliakan Allah, kenapa akhlak ini perlu ditanamkan pada putra-putri kita? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan mizan, timbangan di akhir kiamat kelak, melainkan akhlak ya. Kalau di dalam Al-Quran panjenengan nanti bisa mirsani di surat Al-Qalam, surat yang ke-68 ayat yang ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Inilah yang melandasi kita, mendasari kita bahwa pentingnya akhlak ditanamkan pada putra-putri yang kita miliki. Dari ayat keempat tadi surat Al-Qalam ditafsiri sebagaimana bahwa pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang agung merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang diberikan kepada hamba-hamba yang lainnya, lebih-lebih kepada kita ya, insan yang berada di akhir zaman. Tentu jauh berbeda sebagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan gambaran kepada kita bahwa tuduhan-tuduhan oleh kaum musyrik, orang-orang musyrik di zaman dahulu, bahwa Nabi Muhammad itu gila, itu tidak benar. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia akan jauh daripada sifat-sifat gila. Kalau seseorang tidak ada sifat-sifat atau perilaku yang mulia, maka bisa berpotensi cenderung gila. Tadi bunda, kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, kalau di dalam diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, tanda-tanda akhlak mulia itu tidak tertanam di dalam jiwanya, maka seseorang tersebut akan berpotensi sangat mudah mengalami gangguan kejiwaan. Ini dari tafsir surat Al-Qalam ayat yang keempat. Maka pentingnya kita ketika memiliki anak, terutama yang masih kecil, mulai balita, terus anak-anak, remaja, bahkan beranjak mulai dewasa, maka perlu diperhatikan bagaimana membentuk karakter atau karakter
Muslim yang harus dibangun pada putra-putri yang kita miliki. Lebih spesifik pada kesempatan kali ini benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang perlu ditanamkan pertama kali kepada putra-putri kita terkait dengan sifat malu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu kan kecuali kebaikan semata. Di hadis lain, "Al-haya'u minal iman." Jadi kalau di dalam diri seseorang itu terdapat sifat malu, maka sifat malu itu merupakan akhlak yang terpuji. Sifat malu merupakan bagian daripada iman. Maka tatkala seseorang menjaga keimanannya, salah satu dengan jalur menjaga malu, maka itu sama dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Jadi malu bisa didefinisikan sebagai akhlak yang baik yang tertanam di dalam jiwa seseorang sehingga dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan mencuri maupun perbuatan jenis kemaksiatan lain. Ya, itulah pentingnya kenapa Rasulullah Muhammad SAW menanamkan pertama kali akhlak pada generasi muda adalah terkait bagaimana sifat malu harus melekat pada seseorang. Para benda yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa malu harus dimiliki oleh setiap generasi muda? Yang pertama, malu adalah salah satu akhlak Islam. Setiap agama mempunyai akhlak, dan akhlak agama Islam salah satunya adalah malu. Terus yang kedua, kenapa malu harus ada pada diri seseorang? Tadi saya sudah sebutkan bahwa malu merupakan bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Yang ketiga, jika seseorang menghiasi dirinya dengan sifat malu, maka Allah akan menutupi rahasia. Penting kalau ada penjelasan pada poin 3. Ada sebuah kata mutiara, man kasaru al-haya'u taubah lam yaron nasu aiba. Barang siapa yang mengenakan baju malu, niscaya manusia tidak akan mampu melihat aibnya. Penting saya jelaskan. Pada diri generasi muda yang ada di Kampung Teluk Nibung Barat maupun Teluk Nibung Timur, panjenengan bisa bayangkan kira-kira ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, terus generasinya memakai busana yang demikian tidak patut ditonton oleh orang lain, maka sama halnya orang tua akan mendapatkan imbas dari perilaku putra-putri yang ini. Kalau perilaku itu bermaksiat, menontonkan auratnya, ya, baik anak laki-laki maupun perempuan, maka dosa jariah pun akan mengalir kepada orang tua. Terima kasih. Saya sudah bawa. Terima kasih. Perjalanan rasa panasnya masih menghampiri di tubuh. Panas dalam. Soalnya tadi dari panas terus kena hujan, terus bermotor
panasnya di dalam tubuh masih belum hilang. Kita lanjutkan ya. Seseorang sudah hilang rasa malunya, maka ia tidak merasa dimonitoring oleh Allah SWT. Sehingga perilaku yang dilakukan akan sangat mudah mengumbar aib seseorang. Kak goro-goro ketemu wong, ya, ketemu teman atau ketemu rekan kerja, tanpa disadari punya masalah dengan teman rekan kerjanya, karena saking jengkelnya, terus di dalamnya tidak ada sifat malu, maka ia akan menggunjingkan teman yang memiliki rasa permasalahan. Yang kedua, ketika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka ia akan dengan mudah mengambil haknya orang lain. Kenapa dilakukan hal itu? Ketika seseorang di dalam jiwanya itu sudah tidak tertanam rasa malu, mengambil barang milik orang lain itu merasa tidak bersalah. Entah kalau dalam jumlah kecil tunggu, mutil, ngentip, kalau jumlah besar nama lainnya maling atau korupsi. Kalau panjenengan mirsani, baik di media massa, cetak, tulis, bahwa orang banyak melakukan penyimpangan karena di dalam dirinya itu sudah tidak ada rasa. Panjenengan bisa bayangkan tidak? Kalau sifat malu ini tidak ada pada generasi muda, terutama anak-anak SD, terus SMP maupun SMA. Sekarang dengan mudahnya alat komunikasi, mudahnya membuat video, mudahnya menyebar informasi, kadang-kadang anak sulit mengontrol diri. Contoh, ketika berpakaian, anak dengan mudah mencari trending, ketik baju trending masa kini yang mudah gaul bisa. Anak sekarang baik SD, SMP itu bisa melakukan hal itu. Maka yang termonitor apa Bu? Baju gaul untuk anak-anak remaja rata-rata bukan busana muslim. Anak generasi muda mempertontonkan auratnya, maka sama halnya dosa jariyah itu menghampiri orang tua. Misalkan Bunda sudah pakai baju tetapi bajunya ukuran kekecilan sehingga seluruh bentuk tubuh yang harusnya tertutupi tetapi dapat dilihat oleh orang lain. Kalau itu sudah terjadi Bunda, maka memberikan potensi orang lain untuk melakukan juga kemaksiatan. Yang menonton juga kena dosanya, yang mempertontonkan juga kena dosa. Kalau orang yang mempertontonkan dan yang melihat itu sama-sama tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka perbuatan zina bisa terjadi. Ini bahayanya. Terutama kita yang punya anak perempuan, effort menjaga putra-putri kita itu lebih besar. Kita sedang bekerja, anak pulang sekolah apakah diantar gojek ataukah diantar orang tuanya ataukah nebeng sama temannya, ini juga perlu dilakukan sebuah monitoring, perlu dilakukan pengecekan kira-kira anak saya tadi pulang bersama siapa. Apakah pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah atau mampir-mampir dulu? Itu juga perlu harus dilakukan pengecekan. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa rasa malu itu perlu ditanamkan pada jiwa putra-putri kita? Yang keempat adalah dengan menanamkan rasa malu di dalam jiwanya,
maka akan dapat menumbuh kembangkan pada hatinya. Kalau rasa malu sudah ada dalam hati anak, maka kelembutan hati anak itu akan terjaga. Ada di sebuah kota X, seorang anak tidak diberikan sepeda motor tipe X ya. Ternyata ibu pukulan berkali-kali, bahkan sampai raut mukanya yang cantik sampai tidak nampak. Terus juga ada seorang ibu sedang main HP, ketika anaknya belajar melihat ibunya main HP, tiba-tiba anaknya bawa pentungan terus dipukulkan ke kepala ibu. Ada lagi ibunya yang sudah mulai senja, diusir anaknya dari tempat tinggal. Berarti contoh-contoh itu Bunda, sifat malu di dalam hati anaknya sudah mulai luntur. Bayangkan Bunda, usia senja itu kan satu, secara kemampuan fisik itu juga gampang mudah sakit. Terus kalau disuruh mencari penghasilan juga sudah tidak layak. Bagaimana perasaan ketika Bunda itu diusir dari rumah? Ataukah tatkala orang tuanya tidak memiliki kemampuan membelikan kendaraan, terus dipaksa membeli kendaraan yang tidak ada kemampuan daripada orang tuanya? Bisa jadi orang tuanya tergopoh-gopoh, nobyok-nobyok seragam, kanan kiri depan belakang tetangganya di pamit ibu, enter panturan nopo boten. Anaknya ngocek ngedi sepeda motor. Tetangga kanan kiri sudah tidak ada ujung-ujungnya boten. Wes jalan apapun ditempuh, pinjol ditempuh, sampai bahkan ada yang bunuh diri gara-gara gak bisa nyalur. Ada terus sampai ketutup hatinya, dia melakukan tindakan keliru, mencuri, merampok. Gara-gara apa? Hanya untuk memenuhi kebutuhan anak yang rasa malunya sudah mulai. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sebagai orang tua, upaya apa yang harus kita lakukan agar rasa malu itu bisa tertanam di dalam jiwa putra-putri kita? Yang pertama adalah hendaklah orang tua selalu ingat bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh kita itu senantiasa dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bunda, agar rasa malu tertanam di dalam jiwa anak-anak kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa perilaku sampean, sekalipun ibu atau abi tidak melihat sampean, maka Allah selalu melihat semua gerak-gerik sampean. Sampean kalau belum memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, jangan sekali-kali mengajak anak orang lain. Itu juga harus ditenangkan. Diupayakan agar generasi kita ini tidak melakukan istilahnya lupa pacaran. Kenapa itu penting kita tanamkan? Agar apa? Terhindar dari perbuatan maksiat. Mungkin pertama kali belum pernah ketemu seorang lawan jenis dedek, dedek gemeter. Tetapi kalau hari pertama
sudah dicoba, besok dicoba lagi, maka rasa gemeter di dalam jiwanya akan hilang. Padahal rasa gemeter itu sebenarnya adalah warning, peringatan bagi seseorang. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dedek pertama gemeter ada. Tetapi kalau itu diulang-ulang, gemeternya mulai hilang, itu menandakan rasa malunya sudah mulai di. Hari kedua diajak, tiga keajak lama-lama, yang dulunya tidak pernah pegang-pegangan berani nah itu akan berpotensi mendatangkan kemaksiatan yang lebih besar. Ini perlu kita ingatkan pada anak. Sehingga kalau memungkinkan memilih sekolah, misalkan di usia SMP, SMA, sebisa mungkin bisa memilihkan sekolah yang bisa terpilah antara laki-laki maupun perempuan. Kok dilarang misalkan tidak bisa menjumpai sekolah yang terpisah? Paling tidak kita tanamkan pada jiwa-jiwa anak kita itu senantiasa menjaga koridor batasan-batasannya. Jangan bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan itu juga perlu diajarkan kepada anak. Yang kedua, Bunda, bagaimana cara menghiasi diri agar sifat malu ada pada diri kita atau anak-anak kita? Maka hendaklah senantiasa mengingat-ingat atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ini penting. Dengan semakin kita banyak mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, maka kita akan semakin sedikit untuk rasa kemerungsung di dalam jiwa. Misal, ini perlu kita tanamkan pada diri. Jamaah yang hadir di Masjid Al-Muttaqin ini